Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Solo Purnakom video tutorial. Pada kesempatan kali ini kita akan flash STB Fiber Home teman-teman, yang HG680P yang baru kita dapat. Ini masih original, kita tidak perlu menunjukkan di layar teman-teman. Kita akan langsung eksekusi dengan firmware yang biasa saya pakai, ya, yang biasa kita pakai. STB tersebut, firmware tersebut adalah firmware Antonio Annet ya. Kita sudah sediakan firmware-nya. Nah, di sini ada HGP yang support joystick yang ini. Nah, nanti cuma ada beberapa penyempurnaan, akan kita share kepada teman-teman bahan dan alatnya ya. Kita langsung eksekusi ya. Kita buka UBT versi 6, kemudian kita tinggal langsung aja mount image ya. Kita mount image kan filenya, import image. Kita buka di file yang berisi firmware-nya, kemudian kita coba ya connect-nya. Untuk proses flashingnya cepat teman-teman, jadi kita hanya butuh bantuan USB male to male. Langsung kita coba untuk hubungkannya. Nah, kita siapkan USB male to male sekaligus power, hanya model power dan USB male to male. Kameranya kok agak kejauhan ya. Oke. Nah, segini. Oke, kemudian kita unchecklist ya, erase bootloader. Kita tinggalkan erase flash saja. Kita klik start. Nah, kita langsung aja teman-teman. Masukkan power. Tunggu dulu ya, bareng ya. Power dan masukkan USB-nya di USB 2. Kita bareng ya, 1, 2, 3. STB dalam kondisi on ya. Dalam kondisi on baru tancap gitu aja. Oke, kita tunggu sampai proses benar-benar selesai. Kemudian kita juga siapkan flash disk teman-teman, sebagai nanti cara untuk finishing STB. Jangan lupa Oke, kemudian kita stop, hasilnya kita close. Kemudian ini kita cabut adapternya, pasang lagi. Kemudian kita hubungkan USB HDMI capture ya. Kita akan rekam di layar. Kemarin ada yang menanyakan agar bisa terdisplay di layar itu pakai apa gitu ya. Nah, ini kita pakai HDMI capture card ya, HDMI capture USB. Kita harus pancing ya teman-teman. Kadang itu tidak langsung display gitu ya, jadi nah,
harus gini. Ya, kita ulang aja biar teman-teman tahu buat logonya seperti apa. Nah, masih sama ya, masih stabil digunakan. Untuk aplikasi-aplikasi terbaru pun juga masih bisa digunakan. Oke, teman-teman, setelah berhasil kita flash, tahap selanjutnya adalah kita akan melengkapi aplikasi ya teman-teman. Kemudian kita akan mengganti launchernya menggunakan Native Launcher Pro. Yang perlu kita siapkan adalah aplikasinya. Kemudian kalau teman-teman ingin mengendaki aplikasinya, nanti bisa download di link deskripsi ya, kumpulan aplikasi untuk melengkapi ini, termasuk nanti firmware-nya juga akan kita set juga. Oke, yang perlu kita lakukan adalah kita membuka aplikasi SS Block, kemudian kita buka lokal ya. Oke, kemudian kita buka flash disk-nya, kita klik OK ya, kita buka aplikasinya, disimpan di mana kita cari gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman menyimpan di folder khusus ya buka aja. Nah, kemudian kita akan install beberapa aplikasi mulai dari ini, kemudian Live Vigo, kemudian LK21, Chrome, kemudian Cloud Stream, siapa tahu bisa, kemudian OTP, Mirage, Road Explore, Sriwijaya TV, ini, kemudian Smart kita boleh. Nah, kita tinggal pilih di sini, kemudian pilih install ya. Kita tunggu sampai kayak memproses install dulu. Jadi sampai semuanya terbuka, baru nanti kita install, klik satu persatu. Ya. Memang harus agak bersahabat teman-teman, karena memang itu. Nah, biasanya aplikasi yang besar itu di akhir gitu, kayak ekstrak gitu ya. Kita back, kemudian install, back, kemudian install, back, kemudian install, Miracast-nya juga harus kita, walaupun sudah ada teman-teman, tapi dibuka tidak bisa, makanya harus kita install juga ya, kayak update gitu ya. Nah, kita tunggu sampai selesai.
kita bisa nambahkan aplikasi yang lain, mungkin di folder yang lain ada aplikasi teman, ATV Launcher ya. Nah ini penting. Kemudian Cinema AD boleh. Oke, kita tunggu sampai semuanya berhasil terinstall ya. Untuk proses installing tergantung jumlah aplikasi yang ingin dipasang ya. Yang jelas untuk firmware ini saya sudah pakai lama sekali teman-teman, udah berapa tahun yang lalu beberapa tahun yang lalu, jadi alhamdulillah masih bisa digunakan walaupun sekarang sudah ada update aplikasi terbaru atau firmware terbaru. Itu ini masih bisa digunakan ya, masih bisa digunakan. Cuma untuk penggunaan aplikasi Netflix ini belum support Netflix sertifikat. Kalau Google Play Store alhamdulillah sudah bisa teman-teman, sudah bisa digunakan. Cuma tidak semua aplikasi pun juga bisa terpasang di STB ini, jadi memang butuh kita bisa memilah-milah aplikasi yang mana gitu. Selama aplikasi masih bisa digunakan, tidak perlu diupdate ya. Nah, selama aplikasi masih bisa digunakan, tidak usah diupdate, karena kalau kita update malah justru nanti tidak bisa dipakai gitu. Oke, kita bisa pantau di sini teman-teman, di aplikasi yang kita klik pasang tadi, aplikasinya berapa nanti muncul di sini. Ya harus pelan-pelan ya. Untuk STB ini apakah bisa terkoneksi dengan kabel LAN? Oke, kita coba terlebih dahulu teman-teman. Kabel LAN ya. Firmware ini apakah bisa connect dengan kabel LAN? Nah, di sini kita sudah siapkan kabel LAN-nya. Kita akan coba untuk pasangkan ya. Terdapat klip-klip ya, berarti tandanya connect ya. Oke, aplikasi sudah masuk ya. Terakhir saya install Cinema HD, jadi jumlah aplikasinya udah sesuai. Kita back ya teman-teman. Oke, tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, kemudian jikalau teman-teman menghendaki STB ini bisa mengganti tampilan launcher, teman-teman cukup mendelete launcher bawaannya, atau mungkin dengan remote kita bisa tekan home untuk mengganti launchernya, atau kita buka launchernya terlebih dahulu ya. Mana ya? Nah, ini kita buka launchernya terlebih dahulu. Kita buka ATV Launcher Pro. Kemudian kita bisa minimize ikonnya menjadi lebih kecil. Launcher setting, select wallpaper, section, aplikasi, kita perkecil teman. Oke, biar semuanya kelihatan. Kemudian wallpaper, kita tadi belum copy wallpaper teman-teman, kita tambah widget. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian untuk mendelete launchernya, kita cukup masuk di root, explore, launcher bawaannya. Kemudian klik no, kemudian grant, izinkan ya untuk mengakses root ya. Kemudian masuk di folder system.
cari mauan folder system, kemudian masuk di app. Teman-teman bisa geser ke bawah, cari Landback Launcher, cari aja Landback Launcher. Jika tidak ada, teman-teman bisa masuk di folder privat install, pre-install bukan, privat aplikasi, kemudian geser ke bawah. Nah, ini di sini ada Landback Launcher. Nah, kita bisa delete di sini, kemudian klik yes. Nah, kita sudah mendelete Landback Launcher-nya. Jadi launcher bawaannya tidak kita hapus ya teman-teman. Kemudian kita coba apakah di flash disk saya ada wallpaper. Kita coba cari dulu. Kalau ada wallpaper bisa kita pasangkan ya. Di sini saya kasih folder well gitu. Nah, ya ada. Kita salin, kita copy, kita masukkan ke download ya. Kita pastekan. Oke, sudah masuk teman-teman. Kita lanjut ke masuk ke ATV Launcher, tahan oke. Kemudian pilih Android Launcher setting, wallpaper. Kita select wallpaper. Kita cari wallpaper yang tadi kita masukkan di internal ya, di download. Nah, di folder well kita cari. Sebagai contoh kita pakai yang ini. Nah, di sini pun ada beberapa aplikasi yang tidak berfungsi ya teman-teman. Contohnya Duta Film ini memang aplikasi bawaan dulu, termasuk aplikasi wajib yang dipasangkan pada setiap STB karena bisa nonton film gratis gitu. Nah, ini sudah tidak berfungsi ya, kita teman-teman. Bentar, wallpapernya nggak boleh ganti ya. Nah, ini kita nyalakan karena nggak bisa. Kita ulang lagi. Ini udah ganti teman-teman. Kemudian line-nya juga aktif ini. Nah, kita akan ini apa namanya, disable aplikasinya. Kita masuk ke Android setting saja. Kita tidak perlu pakai root sebenarnya, tidak pasal karena aplikasi ini juga kecil. Kita cukup disable aja. Kita cari aplikasi Duta Film. Kemudian ya di sini ada disable. Kita disable dari sini. Kita back. Nah, aplikasi itu udah ada. Oke, tampilannya jadi seperti ini teman-teman. Nah, untuk yang terakhir kita coba mematikan dan menyalakan apakah sudah ada perubahan atau belum. Apakah masih balik ke launcher ori atau tidak. Oke, aman ya teman-teman. Jadi sudah terpasang semua. Cuma ada satu yang nantinya akan harus kita rubah ya di Root Explorer. Jadi ATV Launcher ini ketika kita klik kanan, kita klik tahan, dia bisa dihapus setiap saat. Nah, alternatifnya kita bisa menyembunyikan, hidden. Jadi kita sembunyikan aplikasi, launcher setting, hidden app. Nah, contohnya kita sembunyikan seperti ini.
Tapi teman-teman jika menghendaki aplikasi ini bisa permanen dan tidak bisa dihapus walaupun di reset pabrik, teman-teman bisa masuk di Root Explorer ya, Root Explorer. Kemudian sampai sini kita sediakan storage penyimpanan ya, micro SD tadi. Nah di sini kemudian kita cari aplikasi ATV launchernya ya, nah, ada di aplikasi ya. Kemudian cari ATV launcher, ada tidak ada. Jadi dipasang di mana ya? Di aplikasi. Oh iya ini. Kemudian kita salin. Kemudian kita masukkan di root. Kemudian di sistem masukkan di app. Kemudian pastekan di sini teman. Kemudian di yes. Nah, agar tidak bisa dihapus karena ini masih rewriter, masih bisa dibaca terus, istilahnya bisa dihapus. Permisinya silahkan diganti. Ya, permisinya kita ganti menjadi RWRR. Tidak bisa. Kalau RWRW itu bisa di rewriter gitu ya. Kalau ini kita ganti seperti ini. Kemudian kita back. Oke. Ini kalau kita klik dia masih ada tulisan uninstall. Tapi kalau sudah kita matikan teman-teman. Jadi kalau perubahan dari Root Explorer itu berubahnya ketika sudah kita matikan dan nyalakan. Jadi itu. Untuk bahan-bahan akan kita share di kolom komentar ya teman-teman. Untuk mendukung channel di Gamekan, kita akan uploadkan tutorial ini di Gamekan. Subsidi silangnya. Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan membagikan video ini agar semakin banyak teman-teman kita yang terbantukan. Akhir kata, sukses selalu, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.